Latar belakang. Belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi serta berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebuah proses dalam belajar memiliki unsur-unsur yang penting dalamnya yang berpengaruh terhadap hasil belajar itu sendiri. Dalam proses belajar akan ada hambatan-hambatan dan juga masalah yang dihadapi oleh siswa. Masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai cara atau metode. Salah satunya adalah dengan cara menguasai keterampilan-keterampilan belajar. Keterampilan belajar adalah seperangkat sistem, metode maupun teknik yang baik dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang siswa terkadang sangat sulit untuk menampilkan keterampilan yang ada dalam dirinya sendiri. Padahal setiap siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda, tetapi terkadang siswa tidak menyadari hal tersebut. Maka dari itu, guru yang harus menciptakan suasana belajar yang berbeda serta berusaha untuk menciptakan atau meningkatkan memunculkan keterampilan setiap siswa dalam belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu keterampilan, yang kedua apa saja metode yang digunakan untuk dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui apa itu keterampilan, yang kedua untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu apa itu pengertian dari keterampilan. Keterampilan merupakan kecakapan melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. Jika dikaitkan dengan makna belajar di atas, keterampilan belajar adalah keahlian yang didapatkan oleh seorang individu melalui proses latihan yang kontinu dan mencakup aspek optimalisasi cara-cara belajar baik dalam domain kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Dibandingkan dengan kebiasaan, keterampilan merupakan kegiatan yang lebih membutuhkan perhatian serta kemampuan intelektual serta selalu berubah dan sangat disadari oleh individu. Dalam proses menjadi on-becoming proses, di mana siswa memerlukan 4 pilar ini: pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama. Dengan kata lain, keterampilan belajar merupakan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh siswa. Jika keahlian tersebut dilatihkan terus-menerus, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi siswa dalam belajar. Keterampilan belajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam aspek terpenting dalam belajar. Yang pertama, agar lebih memahami konsep belajar untuk belajar, dan yang kedua untuk menekankan implikasi praktis dari konsep tersebut dalam aplikasi nyata pada aktivitas sehari-hari seperti proses belajar mengajar, konseling, training, pengembangan program, dan melaksanakan program di dalam lingkup akademik. Selanjutnya ada pembahasan apa saja metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan belajar. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengupayakan keterampilan belajar peserta didik selain dengan menggunakan metode mind map atau peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah teknik yang mencatat yang memakai kata-kata, garis, warna, simbol, juga gambar dengan mengelaborasikan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan individu untuk mengatur dan mengingat segala informasi. Artinya, terdapat beberapa aspek dalam keterampilan belajar yang bisa dikerjakan dengan memakai peta pikiran seperti membaca, mencatat, serta mengingat. Peta pikiran adalah salah satu cara dalam belajar yang bisa dipakai sebagai metode belajar menyenangkan untuk peserta didik. Belajar menggunakan peta pikiran atau mind map membuat peserta didik tidak cepat bosan dalam belajar. Materi pembelajaran mudah diingat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Metode kedua yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa yaitu menerapkan metode role playing. Metode ini merupakan metode yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang dapat mengembangkan tingkat imajinasi dan penghayatan siswa dalam memahami sebuah materi dengan menggunakan metode role playing yang menerapkan 2 orang siswa atau lebih untuk berperan sesuai yang mereka lihat dan alami dalam lingkungannya. Maka secara tidak langsung dapat mendorong keterampilan belajar seseorang dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi siswa, lebih mudah memahami jika mereka sendiri mengalami suatu aktivitas atau kegiatan yang mereka laksanakan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap siswa dapat lebih terampil dalam berkomunikasi, mengingat dan bertanya dalam memecahkan suatu masalah yang siswa hadapi agar dapat memahami bagaimana materi tersebut. Selanjutnya, peningkatan keterampilan belajar siswa lainnya dapat menggunakan metode layanan konten. Maksud dari penguasaan konten dalam aspek pengembangan aktivitas belajar yaitu
Untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan belajar, dan peningkatan keterampilan belajar serta mengatasi permasalahan belajarnya. Peningkatan keterampilan belajar peserta didik dengan layanan penguasaan konten dapat dilakukan melalui 1. Membuat catatan waktu guru mengajar. 2. Membuat ringkasan. 3. Membuat laporan. 4. Mengembangkan cara menjawab ujian. 5. Menyusun makalah. 6. Membaca efektif, baik lisan maupun tulisan. 7. Bertanya efektif. Selanjutnya untuk penutup, sini ada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat simpulkan bahwa keterampilan merupakan kecakapan melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. Jika dikaitkan dengan makna belajar di atas, keterampilan belajar adalah keahlian yang didapatkan oleh seseorang individu melalui proses latihan yang kontinu dan mencakup aspek optimalisasi cara-cara belajar baik dan domain kognitif, afektif, atau psikomotor. Untuk meningkatkan keterampilan siswa dapat gunakan 3 metode, yaitu metode mind map, penggunaan layanan konten, dan metode role play. Selanjutnya untuk saran, makalah ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.